Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herwanto, NIM 1902010070, kelas RSK 2. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen PC beserta fungsinya. Yang pertama, casing. Casing berfungsi sebagai alat untuk meletakkan atau memasang perangkat CPU, misalnya mainboard, power supply, hard disk, CD-ROM, dan lain-lain, yang sangat beragam bentuk dan ukurannya, yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. 2. CPU atau Central Processor Unit. CPU adalah sebuah rangkaian yang meliputi mainboard, prosesor, hard disk, CD-ROM, memori atau RAM, power supply. Komponen-komponen tersebut dirakit jadi satu di dalam casing. CPU berfungsi sebagai alat yang mengendalikan proses dalam sistem komputer. Fungsi utama CPU menjalankan program-program yang disimpan di memori utama. 3. Motherboard atau mainboard. Fungsi motherboard sebagai alat untuk tempat memasang prosesor, memori atau RAM, kartu grafis, dan lain-lain. Menghubungkan antara komponen-komponen dalam CPU dengan menggunakan kabel atau langsung ditancap ke mainboard. Pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang di MB. Mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Mengatur lalu lintas semua data, mulai dari peranti penyimpanan hard disk, CD-ROM, peranti masukkan data, keyboard, mouse, scanner atau printer untuk mencetak. 4. Prosesor. Fungsi prosesor melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. CPU ini menjalankan perangkat lunak dengan membacanya dari media penyimpanan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Hard disk. Hard disk alat penyimpanan untuk semua data di komputer dalam jangka lama. 6. CD atau DVD-ROM. Fungsi dari CD-ROM dan DVD-ROM drive untuk membaca data dari sebuah compact disk atau CD. Terdiri dari dua jenis. CD atau DVD-R hanya mampu membaca data. CD atau DVD-RW mampu membaca dan menulis data. 7. Memori atau RAM. Fungsi RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara bagi program yang sedang diproses. Data pada memori ini akan hilang jika komputer mati. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori, di mana semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak data yang dapat disimpan dan disuplai, yang akhirnya membuat prosesor bekerja lebih cepat. Suplai data ke RAM berasal dari hard disk, suatu peralatan yang dapat menyimpan data secara permanen. 8. Monitor, perangkat output komputer yang berupa layar untuk menampilkan data dan gambar, atau data atau gambar yang dikerjakan secara visual. Fungsi monitor untuk mempermudah user dalam pengoperasian komputer dalam bentuk visual. 9. Power supply. Power supply alat sebagai pengatur arus listrik yang masuk ke dalam CPU. Fungsi menghindari kerusakan pada perangkat-perangkat komputer yang dikarenakan karena ketidakteraturan arus listrik yang masuk, dan mengubah tegangan AC menjadi DC dan membagikannya ke komponen-komponen komputer yang lain. 10. Keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras untuk memasukkan data berupa karakter dengan cara mengetik tombol-tombol atau touch. Jumlah dan susunan tombol pada keyboard ada beberapa tipe. Keyboard standar memiliki 101 tombol, namun ada pula tipe keyboard yang dilengkapi dengan tombol Windows.
tombol menu, tombol MN, bahkan beberapa tombol multimedia. 11. Mouse. Mouse adalah suatu perangkat keras yang dibutuhkan komputer untuk memilih atau menentukan suatu objek pada layar, dan selanjutnya menentukan proses eksekusinya dengan cara mengklik tombol pada mouse. 12. Printer. Printer atau pencetak, alat menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafis di atas kertas. Fungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenis. Istilah yang dikenal pada resolusi printer disebut DPI atau dot per inch. 13. Sound card. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi 3. Sound card on board, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Sound card off board, yaitu sound card yang pemasangnya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB atau firewire. 14. VGA card. VGA card merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. 15. PCI slot AGP. PCI Peripheral Component Interconnect adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Prosesor independent bus itu dapat berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Fungsi PCI tempat untuk meletakkan beberapa card seperti VGA, LAN card, sound card, dan lain. 16. Heatsink fan. Heatsink adalah alat yang berfungsi sebagai pendingin komponen penting dalam rangkaian elektronika seperti chipset, IC, dan prosesor dengan cara memindahkan panas dari IC atau prosesor ke heatsink itu sendiri. 17. LAN card, kartu jaringan atau Network Interface Card, disingkat NIC, atau juga Network Card, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. 18. Floppy disk drive. Floppy disk drive adalah perangkat penyimpanan yang membaca dan menulis informasi ke floppy disk dengan menggunakan FDD dengan daya dari power supply. Sebuah kabel data floppy menghubungkan FDD pada motherboard. 19. Baterai CMOS. Baterai bisa berfungsi untuk mempertahankan waktu dalam komputer dan juga untuk menyimpan setting BIOS. 20. BIOS. BIOS berfungsi untuk menyimpan program BIOS dan juga untuk menyimpan settingan BIOS. 21. Chipset. Chipset berfungsi untuk membagi fungsi-fungsi komponen komputer. Chipset terbagi menjadi dua: chipset short bridge dan not bridge. Not bridge terhubung langsung ke CPU dan memungkinkan CPU untuk antarmuka dengan RAM, AGP atau PCI Express. Short bridge, sebuah not bridge biasanya akan bekerja dekat hanya satu atau dua kala CPU dan kira-kira hanya satu jenis RAM. 22. Input output. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, contohnya keyboard, card reader, dan lain-lain.
Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Contohnya soft copy, hard copy, speaker. Demikianlah penjelasan komponen-komponen komputer dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.